Mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya hati kami mau menyembah, mau bersyukur kepadamu Bapa kami, Allah kami yang baik, karyamu yang nyata dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Dikau. Untuk tiap waktu, kesempatan di mana kami boleh duduk diam mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah kepanikan, ketakutan, kegusaran dunia ini, bahkan di tengah-tengah segala ketidakpastian, kami mau tetap bersyukur kepadamu, karena ada jawaban-jawaban Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami tidak akan terus bersyukur kepadamu, akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, mari sampaikan isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menjamah hati kami, supaya sungguh Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu boleh berkarya, dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu itu dengan baik. Dan terlebih dari situ, kami dapat menerapkan melakukannya di dalam hidup kami. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, rasa-rasanya hari ini suasananya agak sedikit mendung ya. Kenapa? Apa kita takut? Apa kita jadi sulit ya? Tapi mari kita terus bersemangat, karena kita punya Tuhan Yesus, karena kita punya Allah yang peduli dan mengasihi kita. Hari ini ada satu ayat yang ingin saya baca untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Ya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, saya mendengar satu pepatah atau istilah, tapi ini bisa jadi fakta, bisa tidak. Ya, kalau orang tua kaya, orang tua senang, itu anak juga jadi kaya dan senang. Benar nggak ya? Tetapi ironisnya, kalau anak kaya senang, ini ironisnya, banyak orang tua bukan menghuni rumah, tapi tinggal di panti-panti jompo. Apa ini kenyataan? Coba kita simak. Apa ini fakta yang terjadi? Itu ya. Karena itu hari ini apa yang saya katakan tadi bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita coba melihat dengan tema hormatilah orang tuamu, ya. Mungkin orang tua yang merasa orang tua hari ini merasa bangga. Oh, ternyata firman Tuhan ini untuk anak-anak. Jadi lewat sudah gitu ya. Tapi tunggu dulu, mungkin bisa minggu depan untuk orang tua, bisa jadi seperti itu. Tapi akan kita lihat bagian firman Tuhan ini. Ada seorang anak yang berkata, dia dikatakannya bahwa dia mengasihi Allah. Ya, dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tetapi dia tidak mengasihi orang tua yang kelihatan. Itu benar apa enggak? Juga, dia mengasihi orang lain yang tidak punya hubungan darah, yang tidak punya kekeluargaan dengan dia. Tapi sementara orang tua yang melahirkannya tidak dikasihi. Itu pendapat seorang anak. Ternyata itu tidak benar. Sebaliknya, ada orang tua yang menganggap dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya dia tidak bisa mengasihi anak yang kelihatan. Atau dia bisa mengasihi anak tetangga. Ya, aduh cantiknya anak ini, aduh manisnya kamu. Tapi begitu melihat anaknya, gitu ya. Nah, itu terjadi. Apakah itu sesungguhnya seperti itu? Tidak bisa. Nah, mari kita lihat bagian firman Tuhan hari ini dari satu ayat yang sangat jelas kepada kita. Saya tidak mau menguraikannya dengan secara populer yang mungkin biasa kita dengar.
Tapi saya ingin kembalikan kepada konteksnya. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya ingin selalu berprinsip, sulit menyampaikan firman Tuhan kalau kita mencoba keluar dari konteksnya. Tapi coba kita lihat ayat yang ke-12 itu berada di mana. Ya, nanti pertama akan kita lihat apa sih maknanya menghormati orang tua. Coba kita lihat. Saya uraikan satu persatu, kita dengar baik-baik supaya kita bisa memahami. Hormatilah orang tuamu, kalau kita lihat ayat 12, ternyata itu hanya salah satu dari 10 hukum. Ya, salah satu. Yang memiliki otoritas yang sama, kekuatan yang sama dengan 9 hukum yang lain. Jadi kalau menghormati orang tua, kita abaikan, perhatikan baik-baik, maka kita sedang mengabaikan ke-9 yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam 10 hukum, Bapak Ibu semua saudara mendengar jangan, 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 dan jangan. Tetapi ketika hukum yang kelima, hormati. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, itu masuk dalam kategori hukum positif. Artinya apa? Hukum positif itu harus dilakukan. Hormatilah, harus kita hormati. Kalau tidak melakukan, berarti kita berdosa. Terbalik dengan hukum yang pertama, misalnya, jangan membuat bagimu. Kalau kita buat, justru akan berdosa. Itu ya. Jadi saya ingin mencoba menguraikan. Kemudian yang berikut. Bapak Ibu coba perhatikan ya Alkitabnya. Kita lihat ayat yang ke-12, hukum yang kelima itu posisinya di mana? Ya, jadi kalau saya sebenarnya punya PPT-nya, jadi kalau kita lihat itu dengan gambar itu kan kelihatan lebih jelas. Hukum yang kelima itu berada di tengah, di poros. Jadi hukum kelima itu, hormatilah orang tuamu, itu menjadi inti dari hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, 6, 7, sampai 10. Artinya, apa yang ingin dikatakan? Berarti kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama itu merupakan bagian dari menghormati orang tua. Ya, yang dimaksudkan pertama, menghormati orang tua itu dimulai dengan menghormati Allah. Kita tidak usah basa-basi. Kalau kita tidak bisa menghormati Allah, kalau kita tidak bisa mengasihi Allah, maaf, saya mau katakan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sesungguhnya kita tidak pernah bisa menghormati dan mengasihi orang tua kita. Apa yang menghormati Allah? Tidak menyembah Allah lain, tidak membuat patung, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ya. Kemudian yang berikut, menguduskan hari Sabat. Apa hubungannya dengan menghormati orang tua? Orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan, perhatikan baik-baik, nggak akan pernah bisa menghormati orang tua. Maaf, ini firman Tuhan. Makanya itu yang saya katakan. Tadi saya tidak sedang membuat satu khotbah yang populer, tapi saya ingin mengembalikannya kepada konteks ini. Jadi ternyata menghormati orang tua itu menjadi poros. Aku menghormati Tuhan apa enggak? Mengasihi Tuhan apa enggak? Atau aku beribadah enggak kepada Tuhan? Kalau itu tidak kulakukan, maka aku sebagai anak, sebagai orang tua, enggak mungkin aku bisa mengasihi orang tua dan aku mengasihi anak. Ini yang kita lihat. Kemudian hukum yang ke-6, ke-7 sampai 10. Ketika aku menghormati orang tua, sebenarnya aku juga sedang berbuat baik kepada sesama. Ya, dikatakan aku tidak membunuh, aku tidak berzina, ya, aku tidak mencuri, aku tidak bersaksi dusta, tidak mengingini harta orang lain. Ya. Apa kesimpulan makna dari menghormati orang tua? Ya, mari kita buka Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan pasal 6. Ya, apa kesimpulannya? Ulangan pasal 6 ayat yang kelima.
Oke? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita membaca Matius pasal 22 ayat 37, hukum itu ditambah, ya, dijabarkan. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Jadi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudara, kita posisikan diri kita sebagai anak. Betulkah kita sudah mengasihi orang tua kita? Ada anak-anak yang sudah berhasil. Dia bisa menyenangkan hati orang tuanya dengan materi. Bisa membuat orang tuanya senang ini dan itu. Ya. Tetapi sungguh, kalau tidak pada koridor firman Tuhan, kalau seorang anak tidak pernah mengasihi, tidak pernah menghormati Tuhan, tidak pernah setia beribadah kepada Tuhan, maka sesungguhnya ini kasih yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulan mengasihi orang tua, menghormati orang tua, ternyata itu menjadi tuntutan yang dikatakan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengasihi orang tua? Bagaimana kita mengasihi dan menghormati orang tua? Saudara-saudara, saya orang Batak. Jadi saya nggak cerita suku lain. Salah satu cara menghormati orang tua di orang Batak, sangat disayangkan sesudah orang tua itu mati. Ketika orang tua itu masih hidup, disia-siakan. Ya, kita nonton film-film Korea yang di YouTube yang singkat-singkat itu. Ya, bapak ibunya, orang tuanya, bapak ibu muda dan anaknya duduk makan di meja sementara orang tuanya harus menyingkir. Karena ada menantu yang begitu pembersih. Kalau orang tuanya duduk makan sama-sama, dia katakan itu tercecer di mana-mana, kotor dan sebagainya. Kadang-kadang miris. Itu yang saya katakan. Orang Batak yang penuh dengan gengsi, mencoba, mengusahakan, ya, membuat pesta besar-besaran. Sampai pinjam sana, pinjam sini. Piutang, utang piutang terjadi hanya untuk gengsi, bukan sesungguhnya menghormati orang tua. Bahkan ada sampai tugu-tugu, bahkan mungkin ya boleh dikatakan seperti tugu-tugu pahlawan itu. Sesudah orang tua mati, sudah bertahun-tahun, belasan tahun orang tua mati, sebagai tanda penghormatan kemudian tulang belulangnya diambil, dipindahkan dengan tari-tarian, dengan semua pesta. Apakah itu benar? Sesungguhnya itu tidak benar. Kapan kita harus menghormati orang tua? Apakah saat dia mati? Tidak. Kita lihat hari ini. Bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Yang pertama, melalui sikap kita. Saya akan kasih contoh. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Ya. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-20. Ya. Kita tidak usah baca, tapi saya cerita secara singkat. Ya toh? Kejadian pasal 9 ayat 20 dan seterusnya. Satu waktu ketika Nuh itu mabuk. Ya toh? Kalau orang mabuk biasanya macam-macam tingkahnya, bukan? Ada yang menyanyi, kamu takut sama siapa yang saya takuti? Enggak ada. Dan sebagainya, nyanyi ngawur. Tapi mungkin pada waktu itu, karena begitu pengaruh alkohol itu, dia juga tidak sadar, dia panas badannya, dia buka bajunya dan dikatakan dia telanjang. Saudara tahu apa yang dilakukan seorang yang bernama Ham, anak Nuh pada waktu itu? Dia mulai melihat ketelanjangan bapaknya, kemudian dia bukan menutupi, kemudian dia mulai pergi keluar dan menceritakan, hei saudaraku, Sem dan Nyapet, lihat itu orang tua kita sudah nggak karuan bentuknya. Apa yang ingin dikatakan? Dia bukannya menutupi ketelanjangan bapaknya, tapi justru dia pergi menyiarkan semua kelemahan, kekurangan, dan ketelanjangan bapaknya kepada orang lain.
Perhatikan baik-baik. Ya, orang tua kita juga manusia. Dia penuh dengan kelemahan. Dia penuh dengan keterbatasan. Ya. Kalau boleh dikatakan, bisa jadi ada penyesalan dalam diri kita. Tapi kita lihat dalam bagian firman Tuhan hari ini. Dia pergi justru menggosipkan orang tuanya yang kelihatan telanjang. Bukannya datang kemudian dia tutupi, kemudian dia katakan, "Pak, sadarlah. Pak, bertobatlah. Pak, itu memalukan." Bukan. Tapi dia pergi mulai menceritakan itu kepada saudara-saudari dan keluarga yang lain. Apa itu sikap menghormati orang tua? Kita mencoba mengekspos kelemahan orang tua. Orang tuaku itu loh. Ya, ketemu dengan teman. Orang tuaku itu matreknya luar biasa. Orang tuaku itu maka selalu berantem dengan papaku, mamaku kayak begini, begini, begini. Perhatikan. Banyak anak-anak yang akhirnya mengekspos kelemahan-kelemahan orang tua. Ini yang kita perhatikan. Dan kalau kita lihat, ada perbedaan sikap dua anak yang lain. Siapa? Sem dan Yafet. Mereka mendengar gosip itu, tapi mereka tidak fokus pada gosip itu. Mereka nggak percaya, dan mereka tidak mau mendengar kelemahan orang tua mereka. Tapi mereka mulai berjalan mundur, mulai mereka menutup mata, dan mereka mengambil kain, kemudian tutupi. Ini sikap yang benar. Ada banyak orang yang sudah sekolah teologi, sudah ikut ibadah ini, sudah merasa lebih rohani dengan orang tuanya, dan mulai bersikap sombong secara rohani. Tapi kita lihat, ya, Sem dan Yafet, apa yang dilakukan? Dia tetap merasa tidak layak di hadapan orang tuanya. Dia dengar berita itu dari saudaranya sendiri, tapi dia tidak mau berita itu menjadi berita yang didengar orang luar. Tapi yang mereka lakukan, mereka tidak mau melihat ketelanjangan mereka, berjalan mundur menutupi ketelanjangannya orang tua itu. Ini sikap. Satu saat orang tua kita mengalami kelemahan. Orang tua kita mengalami kegagalan. Ya. Ya, hari ini memang firman Tuhan ini untuk anak-anak. Ya, kita kan masih anak. Saya juga masih anak. Ada satu hal yang saya sesalkan dalam hidup saya. Maaf, bukan saya sesalkan dalam arti apa. Karena saya merasa saya belum membuat sesuatu kepada ibu saya. Yang berapa tahun sudah dipanggil Tuhan. Kalau ayah saya meninggal waktu saya masih umur 4-5 tahun. Tapi ibu saya baru beberapa tahun yang lalu, saya merasa belum membuat sesuatu. Dan kadang-kadang muncul, aduh, iya ya, saya banyak kesalahan. Saya belum bisa membahagiakan mama dan sebagainya. Tapi kita lihat hari ini, itu yang kita lakukan. Coba kita lihat, Amsal 30 ayat 17. Amsal 30 ayat 17, apa yang dikatakan? Kalau kita bersikap tidak baik kepada orang tua kita, apa yang dikatakan Amsal 30 ayat 17? Ya, dikatakan, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok. Apa itu? Serigala lembah dan dimakan anak raja wali. Wow. Bapak Ibu tahu? Kita yang berstatus sebagai anak hari ini, mengapa kita tidak diberkati Tuhan? Maaf, saya harus katakan. Mengapa kondisi kita seperti ini? Coba cek. Jangan-jangan kita punya salah, punya dosa, punya sikap yang tidak benar kepada orang tua kita. Ya. Banyak anak-anak yang tidak lagi minta pertimbangan kepada orang tua. Ya, orang tua kita itu jadul, ya. Ya enggak? Enggak tahu, main HP juga enggak tahu. Tanya aja anak saya. Ya. Kalau sudah berurusan dengan teknologi, saya selalu panggil, "Lid, Mas." Mereka bilang, "Emang Bapak jadul." Iya, dalam hal ini. Tapi kamu enggak bisa pernah menggantikan Papa.
Ada banyak orang, anak-anak yang sudah merasa mandiri, sudah merasa bisa cari uang, sudah merasa bisa pintar sendiri, nggak lagi mau dengar nasihat orang tua. Saudara tahu, mengapa saya bawa kita kepada hukum Tuhan tadi? Supaya kita tahu bahwa orang tua kita itu adalah pribadi yang dipakai Tuhan, yang memiliki otoritas untuk mendidik kita. Maaf, ini bukan masalah ambisi, egoisme orang tua, tidak. Mengapa saya membawa kita kepada 10 hukum? Hukum yang kelima itu menjadi poros, supaya kita mengerti posisi orang tua itu sebagai wakil Tuhan yang harus dihormati. Coba tanya teman-teman kita yang berhasil luar biasa dan pernah diadakan wawancara. Saudara tahu rahasianya di mana? Salah satu rahasianya, ketika dibuat wawancara dengan semua berbagai jawaban, dan salah satu jawaban yang dominan ditemukan, mereka-mereka yang berhasil luar biasa, dipakai luar biasa, adalah mereka yang menghormati dan tunduk kepada orang tua. Ini yang kita perhatikan. Yang kedua, dengan cara apa kita menghormati orang tua? Melalui perkataan. Mari kita buka 1 Timotius pasal 5. Ya, kita ke belakang, 1 Timotius pasal 5. Ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, termasuk orang tua di situ, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Perkataan kita menjadi salah satu wujud bagaimana kita menghormati orang tua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang kasar, perkataan yang keras, perkataan yang tidak pantas, itu seringkali kita ucapkan sebagai anak kepada orang tua. Tahukah kita apa pergumulan hati seorang tua yang menerima perkataan-perkataan kasar dari seorang anak itu? Dikatakan di sana, ya, tegurlah dia sebagai bapak, sebagai ibumu. Ya, saya baca. Bapak Ibu boleh buka nanti. Amsal 20 ayat 20 katakan apa? Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, Amsal 20 ayat 20, pelitanya akan padam waktu gelap. Ya. Mari kita belajar. Ya, saya sendiri anak yatim piatu sekarang ini. Karena kedua orang tua sudah tidak ada. Tapi mari kita belajar. Kita belajar. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang lebih tua? Menghormati mereka. Berkata-kata lembut kepada mereka. Orang tua kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya, mereka tidak seperti kita, anak-anak yang gesit, anak-anak yang menguasai ini dan itu. Anak-anak yang mungkin ya tumbuh pada zaman-zaman sekarang, tidak seperti mereka yang lahir zaman dulu. Tapi bisakah kita bersikap baik? Bisakah kita mengucapkan kata-kata yang membangun orang tua kita? Ini yang kita lihat. Yang ketiga, apa yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini? 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Tindakan apa yang kita buat? 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya termasuk orang tua, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sebagai salah satu wujud kasih kita kepada orang tua, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus berusaha membantu tiap kebutuhan, tiap apa yang diinginkan oleh orang yang sudah melahirkan kita. Memenuhi kebutuhan orang tua menjadi tanggung jawab kita. Banyak anak-anak yang sudah tahu Alkitab, kemudian mereka mencoba menjawab. Ya toh? Bukankah seorang laki-laki
telah meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pakai ayat ini. Karena itu tanggung jawab ekonomi, bukan lagi tanggung jawab saya. Ya. Ini orang Kristen pinter. Comot ayat ya. Ya. Tapi dia lupa. 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Dia masih tinggal di mana? Pondok Indah Mertua. Tahu ya, Pondok Indah Mertua? Tapi begitu sudah dia bisa punya rumah, dia bisa mandiri, dia lupa orang tuanya. Apalagi misalnya tinggal ibu, bapak tidak ada. Apa kekuatan seorang ibu untuk mencari makan? Apakah seorang, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau orang tuanya kaya, orang tuanya senang, anaknya pasti senang. Tapi kalau anaknya sudah senang, kaya, maaf, ini fakta. Maka ada cerita maling kundang. Ya toh? Dari Mandailing ada cerita maling kundang. Tapi yang saya mau cerita bukan maling kundang dari Mandailing yang sudah kita tahu. Tapi maling kundang zaman sekarang. Yang begitu dia menghina orang tuanya, dia maki-maki orang tuanya, dia tempeleng orang tuanya, dia usir orang tuanya bersama istri cantiknya itu. Kemudian saudara tahu, kalau dulu ibu maling kundang akhirnya mengutuki anaknya menjadi batu kan? Betul? Tapi dalam cerita modern yang sudah ada di televisi itu, saudara tahu, tetap juga menjadi batu. Tapi waktu dia bawa mobil Mercedesnya, dia sudah pukul orang tua, maki-maki orang tuanya, dia tinggalkan orang tua, dia pergi dengan istri cantiknya itu. Saudara tahu, dia pergi ke dalam kota, tiba-tiba terjadi musibah. Sebelahnya itu Toronton yang apa itu, yang mengelola semen itu terbalik, nimpa itu mobilnya, dan betul-betul dia juga jadi batu, ketimpa semen itu keluar semua dari mobil cor itu loh, mobil cor, jadi keluar semua, jadi batu juga. Jadi bukan cuman maling kundang. Ini kita lihat. Apa yang kita mau katakan hari ini? Kita bisa lihat bahwa memenuhi kebutuhan itu menjadi salah satu. Kemudian, apa akibatnya kalau kita menghormati orang tua? Ya. Apa akibatnya kalau kita menghormati orang tua? Dikatakan di sana tadi di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teks lain katakan berbahagia. Lanjut usia dan berbahagia. Ya. Mungkin Bapak Ibu akan katakan, kalau begitu yang umurnya pendek, itu jangan-jangan tidak menghormati orang tua. Saya nggak katakan seperti itu. Tapi ini firman Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua, ini firman Tuhan, nggak mungkin dusta, nggak mungkin tidak digenapi. Orang yang mengasihi orang tuanya, menghormati orang tuanya sebagaimana dia menghormati Tuhan, maka itu menjadi ya upah yang dia terima. Tuhan akan berkati hidupnya. Sebaliknya, kalau kita membaca di dalam Amsal 30 ayat 17, orang yang tidak menghormati orang tua akan dihukum dan dikutuk Tuhan. Satu kali peristiwa, ini peristiwa nyata. Orang tua, ini tinggal bapak. Dia punya anak laki-laki satu. Ini peristiwa di Singapura, dan sampai hari ini boleh tanya, peraturan di Singapura itu terjadi. Waktu Perdana Menteri Lee Kuan Yew, almarhum, akhirnya mengeluarkan satu peraturan. Tapi ceritanya begini. Orang tua ini orang kaya raya yang luar biasa. Tapi kemudian dia ditinggal oleh istrinya yang dikasih. Dia punya anak laki-laki satu yang sudah dewasa. Kemudian anak laki-laki itu menikah dengan istrinya. Kemudian bapak yang begitu dermawan, yang begitu mengasihi orang tua, katakan, kamu berdua tinggal di rumah saya. Rumahnya itu kayak istana dan dia punya segala-galanya. Dia begitu mengasihi anak dan menantunya. Saking dia mengasihi anak dan menantunya, belum tiba ajalnya, dia tidak tahu kapan dia mati, dia mulai buat wasiat. Dia kasih kepada anaknya. Seluruh hartanya ini dia serahkan kepada anaknya. Saudara tahu? Ternyata anak ini maling kundang.
Saya tidak tahu dipengaruhi istri atau pengaruh apa. Satu kali orang tua ini akhirnya diusir keluar dari rumahnya sendiri. Orang tua ini mengemis untuk mendapat makan. Waktu dia mengemis, seorang teman lamanya, sesama orang kaya pengusaha lihat. Bukankah itu kamu? Dia bilang, oh bukan, mungkin Anda salah kenal. Berkali-kali dia datang, tidak, bukan. Tapi kemudian orang ini yang mengenal dia mulai cerita kepada teman-teman pengusaha yang lain. Dan mereka mulai datang, betul tidak salah, dia itu teman kita. Dia tidak bisa mengelak lagi. Kemudian, saudara tahu, dia cerita. Berita ini sampai ke telinga Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew pada waktu itu, ya pendiri Singapura, mengapa Singapura maju seperti sekarang ini. Kemudian dia panggil itu anak, dia bawa ke pengadilan, dia batalkan semua wasiat, dan dia usir itu istri dan anak, suami dan istri itu keluar dari rumah orang tua ini. Dan orang tua itu dikembalikan ke rumahnya. Mulai saat itu berlaku satu peraturan. Tidak boleh ada wasiat satu pun sebelum orang tua kita meninggal. Ini yang kita lihat. Ini cerita nyata. Seorang ibu yang sudah ditinggalkan suami. Saya setiap kali menyampaikan kisah ini, saya tersentuh. Sudah ditinggalkan oleh suaminya. Ibu ini sudah tua renta. Dia punya seorang anak laki-laki yang sudah dewasa. Anak laki-laki ini bertani dan ibunya ini yang memelihara. Tapi lama-lama peringai anak ini berubah menjadi ganas, beringas, selalu marah, selalu maki-maki, selalu tampar ibu tua ini. Karena anak laki-laki ini berladang, bertani, kalau dia antar makanan terlambat, dia marah. Kalau dia antarkan makanannya kecepatan, dia marah. Seringkali ibu ini menjadi trauma. Satu kali si anak laki-laki ini, saya tidak tahu, mungkin itu dijamah Tuhan hatinya. Kemudian dia mulai, satu kali waktu di ladang dia beristirahat, dia lihat ada burung-burung di atas kepalanya. Kemudian pergi ke pohon di mana dia duduk waktu itu. Dia mulai pikir, ini anak-anak burung ini ngapain gitu. Kemudian dia penasaran, ada apa di sarangnya. Dia naik. Saudara tahu, waktu dia naik ke atas pohon itu, di dalam sarang itu saudara tahu, ada induk burung yang sudah tua. Ternyata dia sedang menanti anak-anaknya bawa makanan untuk dia. Karena dia tidak mampu lagi terbang. Melihat itu, anak ini mulai mengeluarkan air mata. Kenapa aku begitu jahat kepada mamaku? Kenapa aku begitu sadis? Kenapa aku tidak tahu berterima kasih kepada orang tuaku yang begitu tiap hari memelihara, memberi aku makan? Karena saking gusarnya dia tidak bisa kerja. Dia mulai memikirkan mama yang selama ini dia siksa, dia maki-maki. Dia lihat, wah ini pasti mama sudah mau datang. Saking dia sedihnya, saking dia bergumulnya karena sikapnya yang kurang ajar selama ini, dia ingin minta ampun kepada mama. Dari jauh dia lihat mamanya datang. Dia tidak sadar dia bawa pacul. Dia kejar mamanya, sesungguhnya mau minta maaf. Tapi mama yang sudah trauma, dia berpikir, oh anakku ini sudah, mungkin aku terlambat. Dia akan maki-maki saya, dia akan pacul saya. Semakin dekat anaknya, ibunya ini semakin lari menjauh. Dan tidak ada lagi tempat untuk lari, saudara tahu. Karena saking takutnya, orang tua ini akhirnya terjun ke jurang. Dan mati. Sesungguhnya anak ini ingin minta maaf. Penyesalan itu datang terlambat. Ya. Mungkin teman-teman sudah merasa punya kedudukan, punya kebisaan, bisa mandiri. Tapi jangan lupa, kita ada di dunia ini karena seorang ibu. Kita ada di dunia ini karena seorang ayah. Siapapun orang tua kita hari ini, mari kita hormati mereka. Saya nggak tahu, mungkin orang tua kita di kampung, pernahkah kita sampai hari ini masih say hello? Pernahkah kita bertanya, Ma, masih punya beras? Ma,
masih ada uang. Maaf, saya mau katakan seperti itu. Pernahkah kita menghormati mereka sebagaimana kita menghormati Tuhan? Ya, ini ada lajang-lajangnya. Ada orang tua kita yang lemah, yang sakit. Kita mengurus mereka dengan kasih atau ngomel, atau katakan kamu hanya jadi beban saja, lebih baik mama mati. Ini kita lihat. Sekali lagi, saya ingin mengembalikan, menghormati orang tua kita itu sama dengan menghormati Tuhan. Mengapa? Sebaliknya. Kenapa orang tua kita harus hormati? Karena orang tua yang kita hormati, dialah pertama-tama orang yang mengasihi Tuhan. Dialah pertama-tama orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan mengapa orang tua harus kita hormati? Karena orang tua lah yang mendidik kita takut akan Tuhan. Sebaliknya hari ini, orang tua dengar. Kalau engkau tidak mendidik anakmu takut akan Tuhan, maka jangan salahkan kalau engkau menerima upah yang tidak benar. Kalau engkau tidak mencintai Tuhan terlebih dahulu, maka jangan salahkan kalau anakmu pun tidak mencintai engkau. Hari ini kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini. Hormatilah orang tuamu. Mudah-mudahan kali berikutnya kita akan membahas bagaimana seorang tua terhadap anak-anak. Bagaimana suami, bagaimana istri. Mudah-mudahan Tuhan masih beri kita umur yang panjang. Tuhan akan memberkati kita. Amin.